Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklimah Suhaila dan teman saya Ali Ramadhani. Kami akan menjelaskan materi mengenai Arachnida, Crustacea, Mirapoda, dan juga Pentastomida. Nah, saya Iklimah Suhaila sebagai penyaji 1 dan Ali Ramadhani sebagai penyaji 2. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Arachnida. Arachnida merupakan kelas hewan invertebrata arthropoda dalam subfilum Chelicerata. Nah, hewan yang Arachnida ini antara lain adalah laba-laba, kalajengking, caplak, dan juga tungau. Laba-laba, kalajengking, dan juga caplak ada yang menghasilkan toksin yang dapat menimbulkan gejala keracunan lokal maupun gejala sistemik. Bahkan, dapat menyebabkan kematian kepada penderitanya. Lalu untuk tungau, itu dapat menyebabkan penyakit kulit kayak skabies, kudis, dan juga gudik. Nah, kelas Arachnida ini penting di dalam bidang kesehatan karena selain ada yang dapat menimbulkan penyakit secara langsung akibat toksin dan juga iritan, ada juga yang dapat menjadi vektor penular dari berbagai macam penyakit, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu, ada 4 ordo penting dalam kelas Arachnida. Yang pertama itu ada ordo Scorpionida, yang kedua ordo Pedipalpida, yang ketiga ordo Araneida, dan yang terakhir ordo Acarina. Selanjutnya, anatomi dan morfologi dari Arachnida. Nah, Arachnida ini mempunyai tubuh yang terdiri dari 2 segmen atau bagian, yaitu segmen cephalothorax dan juga segmen abdomen. Nah, segmen cephalothorax ini merupakan fungsi antara segmen kepala dan juga segmen toraks. Arachnida juga tidak mempunyai sayap dan tidak memiliki antena. Biasanya Arachnida dewasa ini umumnya punya 4 pasang kaki, sedangkan yang larva caplak atau yang tungau itu punya 3 kaki. Selanjutnya, Arachnida ini mempunyai mulut yang dilengkapi dengan 1 pasang rahang penusuk atau selisera dan juga 1 pasang pedipalpus yang fungsinya itu untuk menangkap mangsa atau mempertahankan diri. Sementara caplak atau tungau, dia mempunyai hipostome. Nah, alat pernafasan Arachnida mirip seperti respirasi insekta, yaitu trakea. Namun, dia cuma punya 1 pasang spiracle. Arachnida ini bertelur, kecuali yang jenisnya itu skorpion dan beberapa spesies mites yang sifatnya ini viviparous. Lalu kita masuk ke ordo Scorpionida atau yang sering disebut sebagai kalajengking. Nah, kalajengking ini banyak dijumpai di daerah-daerah yang iklimnya itu tropis. Biasanya dia itu pada waktu siang hari hidup bersembunyi di bawah batu, kayu, pasir, ataupun di dalam tanah. Lalu, kalajengking bernafas menggunakan boklungs atau paru-paru buku, dan juga dia berkembang biak secara ovovivipar. Nah, segmentasi abdomen dari kalajengking ini tampak jelas. Segmen terujung dari abdomen mempunyai perpanjangan yang bentuknya itu kayak ekor, lalu berakhir sebagai organ penyengat. Dan kalajengking juga mempunyai 2 pedipalp yang besar, dengan 2 segmen terakhir bentuknya itu seperti alat penjepit. Nah, kalajengking adalah predator berbagai macam hewan kecil, antara lain kayak serangga, laba-laba, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ordo yang kedua yaitu ordo Pedipalpida atau yang sering kita sebut sebagai ketonggeng. Nah, ketonggeng ini hidup di malam hari. Biasanya dia memangsa cacing dan juga serangga-serangga kecil. Pada waktu siang hari, dia ini sembunyi di bawah batu dan juga tempat berlindung lainnya. Ketonggeng ini mirip kayak kalajengking, namun dia berbeda bentuk pedipalpnya. Ketonggeng ini juga melindungi dirinya dari pemangsa lain dengan cara mengeluarkan cairan yang sifatnya itu asam berbau menyengat yang dia semprotkan dari pangkal ekornya, yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit.
Lalu ordo yang ketiga yaitu Araneida atau yang sering kita kenal sebagai laba-laba. Laba-laba merupakan hewan karnivora yang predatornya itu serangga atau hewan-hewan kecil lainnya. Biasanya laba-laba ini hidup di lubang-lubang batu, di bawah jembatan, juga di tempat-tempat gelap. Lalu Araneida ini atau laba-laba ada yang gigitannya beracun. Nah, antara lain itu kayak Black Widow Spider, lalu Tarantula, dan juga Loxosceles. Lalu, laba-laba punya 4 pasang kaki. Nah, pedipalpnya ini sering dikira sebagai kaki yang kelima punya laba-laba. Kita masuk ke order yang terakhir yaitu Acarina. Nah, Acarina tidak mempunyai segmen atau bagian. Selain itu, segmen cephalothorax dan juga segmen abdomennya ini telah menggandakan fungsi, sehingga badan dari Acarina ini tampak menjadi satu kantung. Lalu, Acarina juga ukurannya sangat kecil. Kepalanya telah mengalami kemunduran dan juga dia itu tidak punya antena dan tidak punya sayap. Nah, terdapat 2 kelompok besar pada ordo Acarina, yaitu golongan caplak dan golongan tungau. Nah, mereka itu mudah dibedakan karena berbeda ukuran tubuhnya, panjangnya rambut mereka, dan juga struktur kulit badannya. Lalu juga berbeda bentuk mulut dan jenis-jenis giginya. Lalu di sini ada perbedaan dari caplak dan juga tungau. Kalau caplak, dia itu tidak punya mata dan dia terdapat selisera di bagian dorsal. Nah, caplak ini mempunyai palpus dan dia mempunyai 2 famili yang penting, yaitu famili Ixodidae dan Argacidae. Untuk tungau, dia ukurannya itu sangat kecil, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Nah, dia juga cuma terdiri dari satu segmen. Biasanya, tungau dewasa mempunyai 4 kaki, dan untuk yang larva, dia cuma punya 3 kaki. Nah, tungau tidak mempunyai hipostoma, kecuali mesostigmata. Tungau juga bertelur. Selanjutnya, ini merupakan perbedaan famili dari Ixodidae dan Argacidae. Untuk Ixodidae, dia mempunyai skuntum, sementara Argacidae tidak mempunyai skuntum. Dan untuk seksual dimorfismenya, Ixodidae itu jelas, sementara Argacidae tidak jelas. Dan untuk kapitulum, Ixodidae terletak anterior dan mudah dilihat dari arah dorsal, sementara untuk Argacidae itu terletak di ventral dan tidak tampak dari arah dorsal. Nah, fase nimfa dari Ixodidae itu cuma satu fase, sementara Argacidae fase nimfanya itu lebih dari satu fase. Daur hidup caplak mirip dengan metamorfosis sederhana, yaitu terdiri dari telur, lalu dia ke bentuk larva, lalu ke nimfa, dan ke dewasa. Nah, stadium larva dan nimfa sama dewasa ini bentuknya sama. Bedanya di ukuran dan juga jumlah kaki mereka. Kalau yang dewasa punya 4 pasang kaki, sedangkan yang larva dan nimfa punya 3 kaki. Famili Ixodidae dan juga Argacidae ini dapat menularkan virus, rickettsia, dan juga bakteria atau protozoa yang menyebabkan penyakit. Lalu hoax dari caplak ini bermacam-macam hoax, antara lain kayak mamalia, rodensia, unggas, dan juga manusia. Sesuai dengan jumlah hoax yang diperlukan untuk melengkapi daur hidupnya, dikenal sebagai one-hostic, two-hostic, three-hostic, dan juga many-hostic. Nah, untuk one-hostic, dia cuma memerlukan satu jenis hops untuk menjadi tempat hidup dari semua stadiumnya, baik yang dari larva, nimfa, maupun yang dewasa. Lalu yang trihostik ini mereka membutuhkan 3 jenis hops yang berbeda untuk larva, nimfa, maupun yang dewasa. Sementara yang many-hostic ini membutuhkan lebih dari 3 jenis hops untuk melengkapi daur hidupnya. Serangga kecil yang termasuk dalam golongan kutu dan laba-laba. Tungau seringkali menimbulkan rasa gatal atau gigitan misterius karena ukurannya yang sangat kecil dan sulit dikenali. Anatomi dan morfologi tungau, bentuk mites mirip ticks, ukurannya sangat kecil, mikroskopis, sehingga harus dilihat dengan kaca pembesar atau mikroskop.
Tubuhnya terdiri dari satu segmen yang merupakan fusi segmen antara segmen abdomen dan segmen cephalothorax. Mites dewasa dan nimfa mempunyai 4 pasang kaki, sedangkan larva hanya memiliki 3 pasang kaki. Daur hidup tungau, mites umumnya bertelur kecuali Pimotes ventricosus yang ovovivipar. Daur hidup mites yang umumnya berlangsung lengkap dalam waktu kurang dari 4 minggu, terdiri dari telur, bentuk larva, bentuk nimfa, dan bentuk dewasa. Tungau dapat menularkan beberapa jenis penyakit, yaitu virus penyebab demam berdarah terdiri dari epidemik dan argentin. Penyebab langsung penyakit tungau secara langsung yaitu dapat menyebabkan kehilangan darah yang bisa disebut blood loss, dan akariasis yaitu investasi mites dapat terjadi di dalam rongga telinga tengah dan telinga bagian dalam. Lalu alergi, akibat gigitan mites, orang-orang yang peka dapat mengalami alergi. Selanjutnya ada dermatitis, berbagai jenis mites misalnya Scorpidae, Demodicidae, tungau unggas, tungau tikus, atau oleh larva Trombicula dapat menyebabkan dermatitis. Penyakit yang ditularkan oleh mites adalah penyakit rickettsia dan rickettsial pox. Selanjutnya ada Scraptypus, lalu epidemic hemorrhagic fever, dan Argentine hemorrhagic fever. Selanjutnya ada Crustacea. Crustacea adalah subfilum dari Arthropoda berupa hewan invertebrata yang terdiri dari sekitar 45.000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Crustacea berperan di bidang kesehatan karena ada yang dapat bertindak sebagai hospes perantara daur hidup cacing yang parasitik pada manusia. Malacostraca dan Copepoda merupakan anggota kelas Eucrustacea yang penting pada superkelas Crustacea. Malacostraca, hewan yang berukuran besar ini makroskopis, badannya mempunyai 5 segmen, kepala, 8 segmen toraks, dan 7 segmen abdomen. Ordo Decapoda adalah anggota Malacostraca yang mempunyai perisai carapace yang menutupi bagian toraks, tempat keluarnya 3 pasang maxillipeds dan 5 pasang kaki. Copepoda, crustacea yang berukuran sangat kecil ini hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Organisme ini mempunyai 1 pasang maksila dan 4-5 pasang kaki dan tidak mempunyai carapace. Dalam subkelas ini, anggota yang penting adalah Ordo Eucopepoda yang hidupnya di air tawar atau air asin yang tenang dan mempunyai ciri khas, yaitu hewan betina selalu membawa kantung telurnya. Perbedaan Eucopepoda dan Decapoda. Eucopepoda mempunyai ukuran sangat kecil, mikroskopis, sedangkan Decapoda makroskopis. Dan Eucopepoda carapace-nya tidak mempunyai dan Decapoda mempunyai. Maksila Eucopepoda 1 pasang, sedangkan maksila Decapoda 3 pasang. Kaki Eucopepoda 4-5 pasang, sedangkan Decapoda 5 pasang. Ciri khas lain dari Eucopepoda yaitu 1. Tidak mempunyai mata majemuk, 2. Hewan betina selalu membawa kantung telur, dan Decapoda mempunyai 5 segmen kepala, 8 segmen toraks, dan 7 segmen abdomen. Hospes perantara dari Eucopepoda: 1. Dilatom, 2. Deminensis, 3. G. spinegerium, dan Decapoda: 1. P. westemani, 2. A. cantonensis. Mirapoda adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda. Contohnya kaki seribu dan juga kelabang. Terdapat 2 ordo yang penting dalam kelas Mirapoda, yaitu Ordo Chilopoda dan Ordo Diplopoda. Morfologi kedua ordo berbeda dalam hal jumlah kaki setiap segmen, jumlah siprakel pada tiap segmen, ada tidaknya kelenjar racun, dan pada ada tidaknya gigi beracun. Mirapoda menyukai tempat hidup yang lembab dan gelap, antara lain di bawah menumpukan batu atau kayu dan timbunan sampah. Pentastomida adalah parasit zoonosis yang mempunyai bentuk tubuh seperti cacing karena tidak mempunyai tonjolan tubuh, tidak bersegmen, tidak memiliki organ sirkulasi, dan tidak mempunyai alat respirasi. Umumnya tidak menunjukkan gejala klinis asimptomatis.
Pentastomiasis, infeksi oleh Pentastomida, terutama dilaporkan dari daerah tropis dan subtropis, antara lain dari Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Umumnya pentastomiasis tidak menunjukkan gejala klinis asimptomatis. Terdapat 2 genus dari subkelas Pentastomida yang penting, yaitu Lingotula dan Armilifer, karena dapat menimbulkan pentastomiasis visceral pada manusia. Organ-organ dalam tubuhnya tidak berkembang, kecuali organ reproduksi yang mengisi sebagian besar rongga tubuhnya. Parasit dewasa yang tidak mempunyai kaki ini hidup di dalam saluran napas hewan karnivora, reptil, unggas, dan mamalia. Pentastomida memiliki 5 tonjolan tubuh, yaitu 1 yang berfungsi sebagai mulut dan 2 pasang gigi atau kait yang terdapat di dekat mulut yang berfungsi untuk melekatkan diri pada jaringan hospes. Larva memiliki 2 pasang kaki yang sangat pendek. Daur hidup parasit ini membutuhkan hospes perantara, yaitu herbivora atau manusia.